rumah. Karena nama Rasulullah adalah malaikat rahmat. Jangan kada ingat gue bila nama sepuluh mantap nasa orang-orangnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila didahulukan kepadanya makanan, dan apabila didahulukan yang disiapkan kepadanya makanan, dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya tiada jalan bagiku pada makanannya ini. Nah, jadi kita hendak makan, makanan disiapkan sudah, lalu hendak makan. Nah, sebelum makan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ujar syaitan, aku pada kau makan. Syaitan pada kau makan. Dengan berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada ingat pemulaan baca Bismillahirrahmanirrahim, baca juga Bismillahirrahmanirrahim makan. Apa bacaannya? Tak lain pada Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Itu Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Atau sudah tonton akalnya kada ingat baca sudah tonton astagfirullah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca dua Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Nah, itu istilahnya dalam maka ya kan hanya ingat. Nah, tetap disuruh kita membaca Bismillah, tapi tak lain bacanya Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Sudah tonton kan? Sudah tonton itu makan mari ya sudah tonton makan. Astagfirullah. Tadi kata dibaca Bismillah, tetap disuruh baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Syaitan nak makan tadinya muaknya. Kita akan Bismillah. Nah, bawa makan. Lalu kita akan makan baca Bismillah. Syaitan itu muaknya memakan yang umat makan itu dimuakkan muaknya. Nah, dengan sebab yaitu bacaan Bismillah. Dan tiada diminum, dan berkata ya syaitan, dan berkata ya syaitan Bismillah, dan berkatanya Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya tiada diminumnya. Oh dia bawah bacanya. Dan apabila didahulukan disiapkan kepadanya minuman, dan berkata ya, artinya membaca ya Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan tiada diminum, ya, tiada diminum bagiku di sini. Artinya aku pada kau minum. Nah, orang minum dari bagi Bismillah, aku pada kau minum, ujar syaitan. Dan apabila berbaring atas lambungnya dan berkata Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya tiada tempat berbaring bagiku di sini. Nah, jadi anak berapa sekurang-kurangnya baca Bismillahirrahmanirrahim, ya sekurang-kurangnya anak berapa aja. Syaitan kata kau empat berapanya. Bila kita berapa ada membaca Bismillah, maka syaitan empat berapa jadi kita ada melihat. Nah, nanti memadakan. Nah, kita wajib percaya. Kita Nabi memadakan. Jadi jangan tertinggal Bismillahirrahmanirrahim, dan ya sekurang-kurangnya Bismillah lah. Yang lebih sempurna, nah sehabisnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila meninggal, ia akan mengucap meninggalkan, tersiapnya meninggal. Dan apabila meninggal, maksudnya meninggalkan, ia akan mengucap Bismillah pada ketika masuk ke rumahnya, maka masuk syaitan itu sertanya. Dan apabila meninggal akan dia tatkala makannya, maka makan dia syaitan tadi sertanya. Nah, jadi bila kita masuk ke dalam baca Bismillah, syaitan umpat dia masuk rumah. Bila makan kada baca Bismillah, syaitan umpat dia makan. Ya, kada berasa panjang, dua piring kada berasa panjang. Nah, ya syaitan dalam umpat makannya, syaitan umpat makan. Bila kita memberi Bismillah sepiring, ya sudah, rasa panjang sudah. Karena syaitan kada umpat makannya. Dan demikianlah kita kala minum menghantar syaitan
menghantar syaitan akan mulutnya pada tempat minuman itu. Jadi bila kita kada bismillah minum, syaitan membuatkan minumnya. Bila kita benar-benar bismillah, syaitan kata kompak minum rupanya itu dia penangkalnya baca bismillah tadi. Syaitan kata waninya beberapa. Dan yang lagi tatkala hendak berjima, apa berjimatan? Apa berjima kita? Hendak berkepodaan laki bini nih. Akan ahlinya itu istrinya. Dan tiada menyebut nama Allah jima ia sadanya obat dua syaitan. Ini orang dapat udah lagi bini baik kadang baca bismillah kalau baca bismillah kalau mereka syaitan obat dua jima yang obat dia menikmati jima lawan diri kita. Syaitan tempatnya. Jadi supaya syaitan jangan membuat waktu kita berjima bersama lagi bini pemulaan itu hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tancap guys. Harus sabar lagi. Lakiannya harus sabar lagi. Ada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagusnya itu bodoh. Malah anak ada dua bodoh. Kadang melakukan Rasulullah dan bodoh laki bodoh, nang bini bodoh. Anda mulai menjima tersebut baca ulang Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan kata kau menikmati jima dari bersedekah tadi. Lebih bagus lagi tambah lagi bacaan Nabi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ala ma razaqtana innaka ala kulli qadir. Itu bacaan dari Nabi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ala ma razaqtana innaka ala kulli qadir. Lebih bagus lagi tambah bacaan itu. Kalau bersyaitan yang bersedekah baca bismillahirrahmanirrahim dalam awalnya empat bersedekah. Kita ajarin apalagi dibaca doa tadi tambahannya doa tadi Allahumma jannibna syaitan wa jannib ala ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apa namanya? Kira-kira apa namanya? Aku baca udah tahu nih. Kira-kira nama Allah bersedekah nih. Kira-kira apa namanya? Dan tiada menyebut namanya nama Allah jima ia sertanya. Dan dari demikian itu demikian itu firman Allah Ta'ala bagi syaitan wa syarikum bil amwali wal aulad. Ujar Allah artinya sekutukan olehmu akan mereka itu, yakni mereka yang tiada menyebut nama Allah pada hartanya makanan, pada harta makan dan minum dan pada anaknya. Jadi bila kita ada membaca Bismillah ada, melakukan bersedekah lagi ini syaitan umpat dua disuruh Allah umpati jalan yang mendekat membaca Bismillah umpati bersedekah. Kadang makan minum kadang bisa umpati makan hujan Allah Ta'ala. Maka jadilah anak-anak itu dia terang akalnya. Nah jadi bila bersedekah lagi ini ada baca Bismillah, anak itu cederahkan akalnya itu pada pintar, akal itu pada pintar. Bila waktu bersedekah ada membaca Bismillah. Begitu ada dua orang anaknya kan mengerti. Jadi baca Bismillah tadi ya sebenarnya Bismillah lah. Alakin baca, ambil baca. Jadi bila ada membaca Bismillah, melakukan bersedekah. Laki ini, seandainya air manja di anak, itu anak yang terkena akalnya. Artinya akal itu ada pintar, ada cerdas akalnya, ada cerdas akalnya. Setengahnya jadi gila, bisa juga anak itu jadi gila. Bisa jadi gila. Dan setengahnya budak bingung, artinya bingung nih. Bisa juga anak itu bingung, anak itu bingung. Mulai kita tak arah hanya tengah bingung doang, bisa juga kan? Itu sebabnya tadi, melakukan bersedekah yaitu kadang membaca Bismillah. Syaitan umpat dua itu. Dan pasif, ada juga bisa juga.
Nah, anak itu kan menjadi fasik. Arti fasik itu ada mau mengerjakan perintah Allah, mengerjakan dosa. Beribadah pada mau malah dosa kita banyak mengerjakan. Itu artinya fasik. Orang Islam juga. Jadi orang Islam ya, sembahyang ada malahan kamar di dosa dikerjakan. Nah itu orang fasik karena juga fasik. Ya orang Jawa nama Islam KTP. Islam di KTP tulisan Islam, agama apa Islam, di KTP tulisan Islam. Padahal kalian kayak orang Islam. Nah itu fasik karena juga fasik juga. Ada karena mereka banyak air itu kan. Kadang-kadang sembahyang hari raya aja, sembahyang tahun sekali sembahyang hari raya aja nggak ada hari sembahyangnya, temannya fasik kan. Nah bisa juga anak menjadi fasik kan. Nah bisa juga akhirnya bisa fasik menjadi fasik anak kalau. Dan setengahnya jadi kafir. Nah tidak bisa juga anak itu menjadi kafir. Bisa juga anak itu menjadi kafir. Kesalahannya apa tadi? Waktu mama abahnya bersedekah, ada membaca Bismillah, akhirnya jadi anak. Nah jadi bisa juga jadi kafir anak kita. Dan setengahnya buta matanya, bisa juga buta matanya. Dan lainnya, maka itulah bakas syaitan membuatnya bersetubuhnya. Syaitan mau membuatnya juga bersetubuh karena kesalahannya waktu pertama karena membaca Bismillah. Ya kawian apa yang baik itu disuruh Bismillah. Jangan dalam hadis kalau ambil libadin la yabda Bismillah bahwa abadan. Tiap-tiap perkara yang bagus ada dimulai dengan Bismillah, maka perkara itu gawian itu ada putus daripada berkat, putus berkatnya. Nah, apa kalau kita gawian yang baik, nah, itu jangan sampai kita Bismillah gawian yang baik ada Bismillah. Nah itu putus daripada berkat, kada berkat. Gawian apa ada nambah dosa. Maka dengan bagus sama haram, nah kita pada boleh kita baca Bismillah. Kalau misalnya mati boleh, ayo orang Bismillahirrahmanirrahim. Mati boleh tidak haram pokoknya. Atau kalau misalnya makruh kalian boleh baca Bismillah. Nah makruh tak? Kalau boleh baca Bismillah, jangan haram. Jadi perkara yang bagus, yang baik itu apabila kita mulai itu disunatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala, duduk syaitan atas dada laki-laki. Maka apabila ia berkata, hanya membaca Bismillah, tatkala jimaklah syaitan itu sertanya. Syaitan duduknya di Jakarta, di kamar laki-laki yang bersetubuh. Bilanya nama, dalam diri baca Bismillah kedua. Nah, syaitan dari kata kaum inya bersetubuh jimat, bersetubuh kata kaum. Dan keluar maninya seperti laki-laki itu, dan keluar maninya seperti laki-laki itu. Maksudnya karena anak itu bila pada Bismillah waktu bersetubuh bentuk seperti syaitan, kelakuannya dipadani kata mahasiswa wani ulang tahun pointer ya kan. Nah kelakuannya dirubah seperti kelakuan syaitan. Nah jadi lebih bagusnya tadi kita melakukan bersetubuh lagi itu berwudu pada dua. Nah berwudu pada dua ya kan, berwudu pada dua. Yang baik itu kan anak melakukan bersetubuhnya kan. Nah anak lain setapnya nih ya kan. Nah membaca tadi sekurang-kurangnya Bismillah. Nah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah bagus lebih bagus ditambah doanya. Doa dari Nabi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ala ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir.
Kalau yakin aja dia tahu apalagi ada tanah jelas. Ya, ada mungkin ada apa kita. Imbang keluar masuk para masuk kami. Ada pulang mulanya, tapi dalam hatinya baca cerita. Alhamdulillah khalaqa min apa? Alhamdulillah khalaqa. Alhamdulillah khalaqul ma'a min basharan bajal. Nasaba wasira wa kana rabbuka qadiran. Itu baca kita. Waktu keluar air mani, tapi dalam hati baca. Karena itu ayat Quran. Alhamdulillah khalaqa minal basharan bajal. Nasaba wasira wa kana rabbuka qadiran. Nah, ada dalam bacaannya. Orang bahari juga kan jam kedua bahari juga nikah itu tak boleh pamolo lah. Apalagi kan doa bacaan mandi apalah mandi dong. Nah bacaan apa setubuh apalah sudah rokok berapa, sembilan berapa. Nah bila ada tahun itu tahu pamolo, akan belajar dulu ya. Kayak nikah dulu. Mulai ini kira-kira yang harus sebentar kalau nikah kayak bayar itu kayak kita riwayatnya orang bayar itu ya kata kawin kita konon dulu bacaan mandi wajib ya kan bacaan apa setubuh jadi kita konon pamolo bila ada apa ada tahu disuruh belajar dan turun dulu. Mulai ini kan belajar ini kalau nikah mulai telah bagus ya pakai pamolo belajar supaya belajar tenang. Anak nikah itu belajar kalau mau belajar dulu. Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya perempuanku jika daripada tidurnya dan pada baratnya seumpama hamuk api maka berkata ia itulah wati artinya berwati syaitan bersetubuh syaitan. Ini apa Ibnu Abbas ya kan? Nah Ibnu Abbas seorang laki-laki nih bertakun lawan Ibnu Abbas. Wah Ibnu Abbas nih biniku bila malam kuring kalian di kamaluannya kayak api bertumpuk, api itu di atas kemaluannya. Nah, bertumpuk kayak tumpukan api di atas kemaluannya. Maka ujarnya Ibnu Abbas itu adalah syaitan, artinya menyetubuhi bini kamu. Nah, ini bagian kada kuring kada bacaannya. Bagian kada kuring kada bacaan. Ya seorang-orangnya biar baca bismillah sekali, lebih bagus lagi kan bismillah itu dibaca 21 kali ya kan, sudah kelihatan lah. Nah anak boleh baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, banyak kelebihannya. Nah di antaranya kelebihan syaitan manusia atau lain kata kaum mengganggu kata kawan memudaratkan kata kaum memudaratkan rumah diberi ada kebakaran mati kada takajud maling bang diberi halangan daripada kamarnya. Itu banyak kelebihan baca bismillahirrahmanirrahim anda boleh 21 kali. Nah 21 kali dibaca bismillahirrahmanirrahim itu banyak kelebihannya juga banyak kelebihannya juga. Ini seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas bini Allah tegurin ada kelihatan api di kamar luarnya. Kemudian Ibnu Abbas itu adalah syaitan menyatubuhi bini ikam. Nah itu syaitan menyatubuhi bini ikam. Dan apabila engkau hendak iman akan dia kata olehmu bismillah. Ini sekurang-kurangnya deh. Sekurang-kurangnya anak benar sudah ya kada kawan bismillah ya sekurang-kurangnya nama besar bismillah itu teman setutunya tadi kan itu pernah saya Ibnu Abbas ditakoni seorang laki-laki Nabi ini ulun waktu kuring ada kelihatan di kamaluannya segumpal segumpal jalan setumpuk api di kamaluannya itu Ibnu Abbas setelah kamaluan ini hikam itu disetubuhinya oleh
oleh syaitan. Anak murid bodoh pulang gue, bodoh tadi itu baca bismillah. Syaitan kadang mau mengganggu. Orang anak nyantik bang, anak kau sampai, anak kau sampai satu orang kau sampai. Kita sekali bacaan lalu bodoh kada, pembacaan kada, murid di hadapan TV atau kalau macam-macam, mimpi tak, mimpi yang ada baik. Itu macam-macam yang mimpi bisa saya atur, macam-macam. Itu dari orang murid ada bacaan itu macam-macam kan. Mimpi dan kata kawan itu dari syaitan. Kata dari syaitan. Apabila kita berbacaan, pasti mimpi itu bagus saja. Itu dari malaikat. Nah itu kalau ditakbirkan mimpi itu. Bila mimpi bagus, itu kalau ditakbirkan di zaman Nabi itu sahabat Nabi ada takbir mimpi itu Ibnu Sirin sahabat Nabi. Kalau Nabi ada takbir mimpi itu adalah Nabi Yusuf. Nah itu ada takbir mimpi Nabi Yusuf. Tapi tadi tak boleh dari berbacaan, untuk berbacaan. Kalau bila bermimpi, mimpinan bagus. Nah itu kalau ditakbirkan mimpinya. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata sini membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, niscaya memaling Allah Ta'ala, artinya memalingkan niscaya memaling, maksudnya memalingkan Allah Ta'ala daripadanya 70 pintu daripada bala dan luka kita dan kesusahan. Ini hadis Nabi deh. Nah, meriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini biar Nabi barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, niscaya memalingkan Allah daripadanya, artinya memalingkan Allah, menjauhkan Allah daripada 70 pintu daripada bala dan duka kita dan kesusahan. Kita datang boleh waktu bangun kita dibaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mau dibaca lanjut dibaca aja. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ucapan orang membaca itu dijauhkan Allah daripada 70 pintu bala dan duka cita dan kesusahan. Ada artinya kada mau kena bala, orang itu kada mau kena bala. Nah ini kelebihan baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bisa berapa kali kalau baca sehari? Nah dibaca tiap hari. Tadinya seorang sehari kan baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah orang itu dijauhkan daripada 70 bala, duka kita dan kesusahan. Orang yang dapat bala musibah itu biasa ada ingat jalan Tuhan, ada ingat lawan, ada ingat pembacaan apa-apa. Mendapat musibah di jalan, anda turun pada rumah baca bismillah, anda turun dari sekarang anda dulu. Kalau kan, nah sunnah Nabi tidak turun pada rumah, batis kiri dulu kan. Nah bila naik pada rumah itu sunnah Nabi batis kan dulu kan aja batis kiri. Namun kita ingat saja, Allah ada beberapa bacaan, ada mau dapat musibah dipeliharakan. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni, tinggal ulama ini. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni bahwasanya syajaratul wujud bercabang dia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya sekalian alam itu berdiri dengan dia Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena demikian itulah
barang siapa membanyak artinya membanyakkan menyebut akan dia menjadi bismillah bismillahirrahmanirrahim jadi haibah dia pada alam ulwi dan alam sufli. Haibah itu artinya orang itu dimuliakan, haibah artinya dimuliakan, jadi haibah jadi dimuliakan ia pada alam ulwi alam langit dan alam sufli yaitu di alam bumi, di bumi. Di langit dimuliakan dan di bumi dimuliakan. Nah itu orang banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak tuh ujar ulama fikih maksud banyak itu adalah 300 kali semalaman. Awalnya karena banyak lagi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Nah seharus sehari 300 kali. Kalau ulama sufi matasawuf maksud banyak itu 12.000. 12.000 membaca sehari ada sanggup tidak ada bilang tasbih tangan kalau pesan ada kalau ibu kalian ada kau kan orang itu ulama sufi. Kalau ulama fikih yang maksud banyak itu adalah 300 kali membaca seharian semalam. 300 kali masa yang subuh atau isya imbah maghrib masa yang subuh membaca 300 kali menunggu belum bisa kalau bahasa yang subuh atau subuh ya. Nah baca itu saat 300 kali ada baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim pakai tasbih itu ujar kan banyak kan ada tasbih di kita ada canggih banyak kan ada tasbih nambah bikin nambah kontak itu banyak kan tiap kali memutarnya kan 300 kali. Dia ujar Syekh Al-Munir bila diamalkan, baca bismillah kan ya. Nah, setiap harinya nanti banyak bahasa yang mengatakan maksud ulama, yang dimaksud ulama fikih yang banyak itu adalah 300 kali sehari semalaman. Nah, barang siapa membaca tasbih, dapat bismillah 300 kali, maka orang itu dimuliakan. Di langit dimuliakan, malaikat memuliakan. Di bumi manusia memuliakan. Nah ini kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seorang-orang kata dia 300 kali seharian semalaman. Itu menurut ulama fikih. Kalau ulama tasawuf tadi 12.000. Ada kawan kita ulama tasawuf 12.000 boleh jadi kita. Itu ada berapa pasal kita sebenarnya kalau orang jadi lain. Kata ulama